Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini, suara gudungan menyapa kita melalui ibadah di pagi hari yang indah dan sejuk ini. Mari sejenak kita persiapkan hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 471 ayat 1. Kasih karunia bagi kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa serta anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 25 September 2020, firman Tuhan, renungan kita yang menyapa kita, tertulis dalam 1 Korintus 3 ayat 7. Inilah ayat harian di Almanak HKBP. 1 Korintus 3 ayat 7 dalam bahasa Batak dikatakan, asa dada rajuman nabanuan manang napaburnokon debata nabatubuhon ido. Bahasa Indonesia, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Allah yang memberi pertumbuhan. Memang kekristenan kita atau hidup orang Kristen selalu digambarkan seperti tumbuh-tumbuhan, seperti pohon. Bahkan Yesus menggambarkan dirinya, aku adalah pokok anggur yang benar. Jadi kalau pohon atau tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, pastilah dia akan mengalami pertumbuhan mulai dari benih, kemudian cabangnya, batang, kemudian bercabang lagi. Kristen yang terus bertumbuh bukan hanya Kristen susu lagi, tetapi Kristen yang dewasa, semakin dewasa di dalam menjalani imannya, di dalam menghadapi kehidupannya sehari-hari. Tentu kalau kita mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan dan kedewasaan iman, kita terus bisa memahami dan menerima apa yang terjadi, termasuk menerima segala perbedaan. Ini yang dituntut dari jemaat Korintus yang memang mereka
terpecah-pecah, berselisih atas dasar fanatisme kepada seseorang, pengikut Apolos, pengikut Kefas, pengikut Paulus, kemudian ada pengikut Kristus katanya. Hal ini diingatkan oleh Paulus bahwa Kristen Korintus, jemaat Korintus masih Kristen susu sendiri yang mendewakan, mengidolakan seseorang, menonjolkan seseorang sehingga mengabaikan Kristus di atas segala-galanya. Nah, oleh karena itulah jika kita memang hidup di dalam Kristus, mari mau kita bertumbuh sehingga kita mengalami kedewasaan iman, menerima segala perbedaan. Perbedaan itu anugerah, saudara. Perbedaan itu bukan ancaman. Kita diciptakan oleh Tuhan dengan berbagai beraneka ragam talenta, kemampuan, bentuk kita juga berbeda, tetapi itu adalah kekayaan Tuhan kita. Dan itu harus kita syukuri sebagai pemberian, sebagai anugerah yang berharga dari Tuhan. Maka inilah yang diingatkan melalui teks kita pagi hari ini. Melihat perbedaan itu sebagai anugerah. Berbagai-bagai talenta kita yang kita terima adalah untuk kita bisa saling membangun dan saling melengkapi. Bukan justru saling menghinakan, saling merendahkan satu dengan yang lain. Baik di tengah keluarga dan di tengah-tengah gereja kita dan masyarakat kita. Sangat jelas sekali dikatakan oleh Paulus, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Allah yang memberi pertumbuhan. Artinya kuasa pertumbuhan itu mutlak hanya di tangan oleh Allah saja. Jadi seperti petani, para petani yang mulai dari menabur, kemudian mereka mengolah dan akhirnya menghasilkan panen. Namun mereka, sekalipun mereka mengusahakan itu dengan cara-cara pertanian, satu hal yang mereka harapkan adalah Tuhan yang menumbuhkan, Tuhan yang menjadikan, Tuhan yang membuat berhasil. Kalau di kampung kami itu, di Porsia itu, gereja itu selalu memberangkatkan jemaat dalam acara pertanian menabur boni, menaburkan benih, memulai yaitu bercocok tanam, sawah, ladang, auma. Kemudian setelah panen juga diadakan pertanian yang disebut dengan pertanian sae ulaun. Jadi memulai dan mengakhiri setelah panen tetap dengan rasa syukur kepada Tuhan. Karena para petani juga mengakui bahwa Tuhanlah yang menumbuhkan melalui usaha yang mereka lakukan, melalui hujan yang memberikan kesegaran kepada tanam-tanaman. Jadi Allah yang memberi pertumbuhan, saudara. Allah sajalah yang menjadi alamat dari segala pujian dan hormat kita atas segala pelayanan, kegiatan kita, keberhasilan kita dalam pekerjaan. Tuhanlah yang menjadi alamat dari kemuliaan, kehormatan yang kita sampaikan. Itu yang mau diingatkan oleh Paulus. Sehingga tidak ada seorang pun yang merasa dirinya paling hebat, paling menonjol di antara satu dengan yang lain. Tetapi Tuhanlah, Dialah sumber pertumbuhan iman kita secara kualitas rohani kita dan juga secara kuantitas. Pertumbuhan gereja itu adalah berada di bawah kuasa Tuhan melalui tuntunan Roh Kudus. Bukan karena kehebatan pendetanya saja atau kehebatan para pelayan-pelayannya, tetapi Tuhan yang menumbuhkan. Kesadaran inilah yang mau diingatkan dari kita pagi hari ini. Yang berikutnya, jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kenalilah peranmu. Dimanapun kita berada, ada peran kita. Ayat ini bukan mau meremehkan satu-satu peran atau satu-satu talenta. Kalau Paulus mengatakan
Yang penting adalah Allah yang memberi pertumbuhan, apalah itu menyiram dan menanam. Paulus bukan mau meremehkan, atau ayat ini bukan mau mengatakan supaya kita tidak perlu lagi melakukan apa-apa. Tetapi yang mau dikatakan adalah kenalilah peranmu. Bahwa peran, talenta, semua yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, itu dalam rangka untuk semakin menumbuhkan lagi, yaitu berita Injil di tengah-tengah dunia ini. Jadi baik menyiram atau menanam, Paulus menanam, kemudian Apolos menyiram, seorang yang sangat ahli orator, yang sangat fasih berbicara. Siapakah kami ini? Kira-kira seperti itu maksud Paulus. Jadi jangan kami yang ditonjolkan, jangan kami yang diidolakan, jangan ini membuat para hamba-hamba Tuhan atau para pelayan-pelayan Tuhan atau yang diberi tanggung jawab merasa dirinya hebat sehingga itu bisa mencuri kemuliaan Tuhan. Tetapi kenalilah peranmu. Mau peran apapun itu, menyiram, menanam, itu semuanya berharga. Bahwa kita rekan sekerja Allah dalam rangka pertumbuhan iman jemaat. Jadi kita tidak bangga kalau kita katakan ada di sana pendeta yang hebat, tetapi bagaimana pertumbuhan jemaatnya? Inilah yang mau diingatkan dari kita, saudara. Setiap kita memiliki peran masing-masing. Lakukanlah itu dengan penuh tanggung jawab, dengan sebaik-baiknya. Semuanya dalam rangka untuk kita bisa saling menerima, sehingga pohon itu bisa tumbuh dan Tuhan menumbuhkan berkat anugerahnya. Mari kita laksanakan tugas kita sebaik-baiknya. Di tengah-tengah keluarga kita, peran orang tua, peran anak, di tengah-tengah pelayanan gereja kita, peran para pelayan, peran anggota jemaat, di tengah-tengah tugas pekerjaan kita masing-masing, ada sebagai pimpinan, ada sebagai pegawai, apapun tugas kita masing-masing, itulah peran yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kita lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan tanggung jawab. Tuhan yang memberi pertumbuhan sehingga berhasil apa yang kita lakukan. Selamat menyiram, selamat menanam, selamat melakukan peran kita. Dewasa. Ketika antara satu dengan yang lain memiliki perbedaan. Satu memiliki bakat ini, satu memiliki bakat itu, hendaknya saling menerima. Itulah ciri-ciri orang yang bertumbuh, yang dewasa di dalam iman. Terima kasih.
Kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi, Horas Madihita.